Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Muti. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah dengan berkat kemuliaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Haddad, dan mudah-mudahan dengan berkat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. ومن ذلك المخرج من الشدائد والرزق من حيث لا يحتسب واليسر وعدم العجر. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن ذلك الوعد بالجنة. قال الله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون وأزلفت الجنة للمتقين إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر ila akhir ma qala radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh Al-Habib Abdul Haddad, di antara janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua apa yang diperintah oleh Allah serta menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-makhraju minasyada'id. Allah janjikan kepada mereka yang takwa yaitu solusi dari problematika kehidupan dunia ini. Hidup di dunia tidak pernah lepas dari problem. Sebab kata Nabi, ad-dunya darul imtihan. Dunia ini tempatnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tempatnya masalah. Maka siapapun yang pengen diberikan jalan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai problem, maka kata Allah Subhanahu wa taala syaratnya satu, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah diri kita lepas dari problem, baik itu sesama teman atau masalah rezeki, masalah keluarga, masalah apapun. Yang jelas dunia ini tempatnya problem atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah Subhanahu wa taala solusinya yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja."
Maka siapapun yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang taat kepada Allah, nurut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi bagi mereka ketika mereka menghadapi problem atau permasalahan dunia, apapun bentuknya permasalahan. Kadang-kadang permasalahan ini tujuan dari Allah Subhanahu wa taala ini untuk menghapus dosa-dosa yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika solusi itu buntu, tidak ada jalan keluar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan terhadap diri kita, yaitu ridha dengan ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Sebab tidak ada satupun problem, tidak ada satupun permasalahan yang terjadi terhadap diri kita, terkecuali itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kita problem tiada lain agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan salah satu dari sifat Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, janji dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diduga-duga. Orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah, zahir maupun batin, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan diberikan rezeki yang tanpa diduga-duga. Tiba-tiba datang rezeki, datang ke rumah. Rezeki bukan masalah harta saja, kesehatan pun itu rezeki. Justru kesehatan inilah rezeki yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya setelah Allah berikan nikmatul Islam wal iman, yang dua yaitu nikmat sehat. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan keluarga kita, anak kita dijauhkan dari segala musibah bala dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Di antara janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Sering kita bahas kenikmatan di dunia dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, maka nggak ada apa-apanya. Kenikmatan yang ada di dunia ini perumpamaan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga itu 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala, enggak ada apa-apanya. Dan surga disiapkan oleh Allah, berbagai kenikmatan-kenikmatan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang taat nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min dzalika, dan di antara janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, al-karamatu fid dunyal akhirah, yaitu kemuliaan yang Allah berikan di dunia dan di akhirat. Di dunia mulia dan di akhirat pun mulia. Ini yang kita harapkan. Bukan di dunia sengsara, di akhirat mulia, atau di dunia mulia, bahagia, banyak harta, namun di akhirat sengsara. Yang kita harapkan dua-duanya. Di dunia bahagia, tentram, senang, banyak harta, sehat walafiat, keluarga tentram, anak-anak menjadi anak-anak solehah, maka kita harapkan juga kelak di yaumil qiyamah ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala juga menjadi orang-orang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala
dan itu tidak kita dapatkan kecuali apabila kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak akan kembali kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita terkecuali kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dihisab oleh Allah. Kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anugerah-anugerah, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang kelak di yaumil kiamah akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nurut terhadap seluruh perintah Allah, menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah zahir wa batinan. Kemudian faj'alal karama indahu bitaqwa. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemuliaan seseorang itu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad merupakan orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa mengimbangi ketakwaan Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak lain, tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad merupakan orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kedua kakinya bengkak. Nabi Muhammad setiap malam menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad setiap malam meneteskan air matanya. Ini menandakan betapa takwanya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa takutnya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling mulia enggak ada lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan walai yastati wa al-abdu walau kana lahu alfi nafsin ila nafasi, walau kana lahu alfi nafasin ila nafasi wa alfin umrin umrihi ayyattaqiyallah haqqa tuqati walau anfaqa jama dzalik fi taatillah wa mahabihi. Dikatakan seseorang tidak bakal mampu untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, walaupun dia diberikan umur beribu-ribu tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab nikmat yang Allah anugerahkan kepada diri kita dibandingkan dengan ibadah atau takwa kita itu enggak ada apa-apanya. Satu nikmat, sebagaimana kita pernah ceritakan bagaimana seorang Bani Israel beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun. Setelah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Bani Israel ini menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wahai malaikatku, masukkan dia ke surga dengan sebab rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel ini mengatakan, ya Rabb, bal bi amali, wahai Tuhanku, apakah engkau masukkan aku surga dengan sebab amalku? Ketika Bani Israel ini mengatakan Allah memasukkan surga karena sebab amalnya, bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk menimbang satu bola mata. Setelah satu bola mata ditimbang dengan amalan 500 tahun, maka nggak ada apa-apanya. Justru yang menang yaitu satu bola mata.
dibandingkan dengan 500 tahun beribadah nggak ada apa-apanya. Bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kita, nikmat yang begitu banyaknya yang tidak dapat kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Siapapun yang akan menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak bakal mampu untuk menghitungnya. Seluruhnya Allah perintahkan nikmat-nikmat tersebut agar kita gunakan pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang walaupun diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun, berjuta-juta tahun, dia tidak bakal mampu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, saking agungnya hak Allah Subhanahu wa taala, saking besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala.